Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang audit kinerja manajemen dalam bidang audit software. Jangan lupa hashtag stay at home ya. Apa itu audit software? Audit software adalah tinjauan internal atau eksternal dari suatu program software untuk memeriksa kualitas, kemajuan atau kepatuhannya terhadap rencana, standar, dan peraturan. Nah, sedangkan tujuan audit software adalah untuk memberikan evaluasi independen atas kesesuaian produk dan proses software dengan peraturan, standar, pedoman, rencana, dan prosedur yang berlaku. Peran-peran dalam audit software itu ada 5, yaitu yang pertama, inisiator, kedua, auditor utama, ketiga, perekam, keempat, auditor, dan terakhir adalah organisasi yang diaudit. Dalam inisiator, memiliki peran untuk memberikan masukan dan menetapkan kebutuhan utama terkait proses apa yang diperlukan dan dilakukan selama proses audit. Sedangkan auditor utama memiliki tugas untuk membuat dan mengelola seluruh tugas-tugas administrasi yang diperlukan selama proses audit seperti rencana audit, tim audit, dan tujuan audit. Sedangkan perekam berperan dalam mendokumentasikan anomali, item tindakan, keputusan, dan rekomendasi yang dibuat oleh tim audit. Next, auditor berperan untuk memeriksa produk yang ditentukan dalam rencana audit, mendokumentasikan pengamatan mereka, dan merekomendasikan tindakan korektif. Terakhir, organisasi yang diaudit memberikan penghubung kepada auditor dan memberikan semua informasi yang diminta oleh auditor. Ketika proses audit selesai, organisasi yang diaudit harus menerapkan tindakan dan rekomendasi korektif. Dalam melakukan audit software, terdapat 8 prinsip, yaitu tepat waktu, keterbukaan sumber, kesempurnaan, konteks keuangan, referensi ilmiah, pencantuman literatur, manual pengguna dan dokumentasi, identifikasi referensi untuk motivasi. Tepat waktu, berarti aturan audit harus mengikuti format waktu pada sistem secara detail, seperti kapan bukti audit diterima dan dilaporkan dalam format waktu, tahun, tanggal, jam, bahkan detik. Keterbukaan sumber, berarti auditor harus mampu memastikan dan memberikan kritisasi dari mana sumber data yang terekam dalam sistem dan siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Kesempurnaan, yang berarti setiap proses audit harus berorientasi pada standar minimum tertentu. Dalam konteks keuangan, sebagian data dalam sistem bukanlah data keuangan, sehingga auditor harus mampu memilah data apa yang diperlukan atau tidak diperlukan dalam proses dan pelaporan audit. Next, referensi ilmiah dari perspektif pembelajaran. Setiap audit harus menggambarkan temuan secara rinci di mana munculnya opini yang diberikan atau hasil temuan yang tidak wajar harus dibuktikan secara ilmiah meskipun tidak terdapat bukti error dalam sistem. Pencantuman literatur bermakna bahwa sumber literatur yang diambil auditor harus terpercaya dan diakui kebenarannya secara ilmiah meskipun hasil akhir yang diberikan adalah sebuah opini. Termasuk manual pengguna dan dokumentasi, berarti pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan. Apakah ada manual dan dokumentasi teknis yang diperlukan lagi atau perlu dilakukan perluasan pengujian? Terakhir, identifikasi referensi untuk inovasi. Auditor juga harus menyoroti referensi untuk inovasi dan mendukung penelitian lebih lanjut dan kebutuhan pengembangan. Sekarang, kita masuk ke langkah proses audit software. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi aplikasi yang akan diaudit dan menggunakan alat untuk menjalankan laporan yang sedang dilakukan saat ini dalam organisasi. Langkah kedua yaitu menganalisis laporan dan mengidentifikasi yang tidak digunakan, mengatur dengan tim pemasangan atau tim instalasi untuk menghapus aplikasi yang tidak digunakan, dan terakhir membuat laporan yang mengidentifikasi aplikasi, mesin, dan tanggal audit. Langkah ketiga, menganalisis kembali laporan setelah dilakukan pengujian terhadap pengguna, bekerja sama dengan ketua tim, administrator bisnis, manajer, untuk menanyakan apakah penggunaan mereka masih memerlukan software tambahan. Menambahkan tanggapan ke laporan audit dengan menyoroti justifikasi untuk menjaga software. Mengatur dengan tim pemasangan atau instalasi untuk menghapus aplikasi yang tidak lagi diperlukan. Terakhir, menambahkan ke laporan audit yang mengidentifikasi aplikasi, mesin, dan tanggal audit. Langkah selanjutnya keempat, melakukan analisis untuk memastikan pengguna menggunakan versi atau paket aplikasi yang tepat.
berhubungan dengan pemimpin tim, administrator bisnis, manajer, untuk menanyakan apakah pengguna mereka atau mereka senang dengan perubahan pada suite atau software mereka. Terakhir, memperbarui laporan audit. Langkah terakhir yaitu menjalankan laporan instalasi baru dari SCCM atau alat SAM, menetapkan angka kepatuhan yang diperbarui, memperbaiki ketidakpatuhan dengan membeli lisensi baru atau lisensi daur ulang yang diperoleh kembali melalui audit, mengidentifikasi penghematan yang dilakukan melalui audit, terakhir mempresentasikan laporan audit kepada dewan atau pihak yang berwenang. Selesai juga materi audit kinerja manajemen pada bab audit software yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih.